Elah, Gapi. Temen dari kecil. Agak nyangke umur lu cuma sampai situ. Duh, Gapi. Elah. Duh, gak punya temen gua. Semoga punya temen lagi dah gua kayak gini marah elah. Elah. Bang, ngopi bang. Ngopi kok sama nangis bang? Aduh dok. Hah? Dokter ya. Tadi habis kopi apa? Kopi hitam Oh lah. iya, buatin deh dok. Ya, tapi jangan pakai air mata dong. Oh kagak, ini asli dong, pakai air asli, ini dok. Terima kasih. Aduh dok, ayah habis kehilangan dok. Temen ayah dari kecil si Gapi, meninggal dok. Ya? Ya elah dok, tak tahu dia meninggal. Dia kan tidur dok. Ya kayak kan taunya dia lelah katanya itu dok, capek dia lelah. Ngorok kan enak tuh dok. Ya. Tahu tuh kagak ada nyawanya dok. Elah. Tuh Gapi, itu kenapa sih dok kalau kayak gitu tuh? Ya, itu namanya kita sebut mati mendadak ya, Iya. sudden deafness ya. Iya. Banyak sebetulnya kausanya tuh banyak. Oh. Hanya si Gavi ini kayaknya gemuk ya? Ya gemuk dok, orang beratnya aja 120. Oh, ya. Iya. Salah satunya ya, jadi salah satu yang kita sebut kematian mendadak itu salah satu penyebabnya adalah gangguan napas pastinya ya. Pernah denger yang namanya OSA nggak? Bukan nama orang loh. Wah, OSA mah kagak ngerti kita dok. Kita mah taunya kopi-kopi. Kita mah OSA itu apa dok? Ya, OSA itu namanya obstructive sleep apnea. Jadi sumbatan saat tidur. Oh sumbatan Saat tidur dan tidak bernapas karena sumbatan itu. Oh itu dicek demit. Nah, Emang ada dok? maka itu orang ngiranya dicekik demit pasti kan, iya. tapi sebetulnya banyak penyebabnya. Nah, OSA itu ya, saya nyebutnya OSA aja kali ya supaya lebih pendek enak ya. Dah, iya OSA dah. Jadi OSA itu pasti kejadiannya awalnya di saluran napas atas, jadi mulai dari tenggorok sampai sini ya, di leher, daerah mulut sampai tenggorok. Kalau di tempat itu sempit, kemudian dia ada sesuatu di tenggoroknya menutup, kan tiba-tiba dia bisa nggak napas, ya. Banyak penyebabnya ya. Satu, kita orang Asia itu rata-rata kan lehernya pendek nih. Iya. Iya. Kalau udah gemuk, udah begini dok. Ya. Udah jalannya begini aja kalau orang gemuk, ya kan? Nah, dengan sendirinya kalau kita gemuk, lehernya pendek kan jadi volume luasnya si tenggorok itu jadi kecil kan? Iya. Nah, padahal di dalamnya ada lidah. Ada lidah. Ya, kalau ada amandel juga kalau masih besar bisa. Nggak bisa tiba-tiba lidahnya besar tuh nutup karena udah kecil ketutup lidah. Nah, itu makanya kenapa pada orang tidak selalu orang obesitas tuh mengalami OSA, tidak selalu. Jadi bukan orang gendut aja, bukan? Enggak. Semua orang bisa? Bisa, asal nah, ininya ada sesuatu yang menutup gitu ya, di organ di daerah saluran napasnya ada yang menutup. Oh gitu. Amandel yang besar bisa. Atau pada orang-orang yang kan langit-langit tuh gini kan, langit-langitnya udah kendor, turun. Makanya pada OSA itu orang biasanya kita bisa lihat dengan ngoroknya yang sampai tetangga dengar. Oh, iya benar. Sampai kenceng banget, tetangga bisa tidur lah, kayak bininya juga nggak bisa tidur. Oh, karena gitu. Nah, terus gimana tuh dok? Nah, salah satunya nih ya yang kita harus tahu ya, kalau kita punya teman terdekat kita nih, tidurnya langsung les terus gitu kita bangunin. Itu hati-hati, harus diingetin ya bahwa dia ada sesuatu ya, ada sesuatu karena sebetulnya kita boleh tapi tidak boleh berisik. Gitu. Bunyi sih biasa napas tapi nggak boleh berisik apalagi sampai tetangga denger. Udah deh kayak balap motor. Kayak gergaji mesin tuh. Nah, itu nggak boleh, nggak boleh. Itu dibangunin apa enggak? Nah, harus dibangunin, tidurnya miring. Oh, dia harus miring. Iya, karena artinya langit-langitnya turun kan, nutup. Nah, itu yang kita harus jaga. Itu resikonya, dok. Itu salah satu yang kita harus hati-hati. Tapi sekarang kan kemajuan zaman mulai udah makin maju nih ilmu ya. Dengan yang itu ngorok hebat ya. Tapi pun sebetulnya kita bisa detect ya, sebetulnya kalau kita sudah mulai ada gangguan. Karena OSA itu jeleknya
dia tidurnya tidak pernah dalam bagus. Jadi kayak suka kebangun. Jadi ini bangun-bangun terus nggak ya, Dok? sehat kan? Jadi betul. biasanya yang jeleknya siangnya ngantuk. Iya, benar. Nah, itu bahaya pada supir. Oh iya. Makanya supir bus, supir kendaraan besar, kecelakaan tuh bisa karena itu. Oh, karena itu Bisa. kebangun-bangun tidurnya. Gitu. Dan itu memang harus diperiksa. Kapan waktunya diperiksa tuh? Kalau kita sudah merasa tidak segar di jam kerja, rasanya terlalu sering capek, kemudian mengantuk di siang hari, orang kerja kok kita ngantuk tuh gimana ya ceritanya ya? Mesti nggak bener kan? Nah, itu harus dicek semuanya. Pasti secara kondisi semua fisik harus bagus. Nah, kalau kita di rumah sakit, dia punya alat untuk mendetek itu. Oh, ada? Ada, namanya polisomnografi. Oh, Itu begitu. dia nilai tuh tidurnya tuh bisa dalam atau enggak sih. Itu ada nilainya. Ada tuh, Dok. Iya. Nah, dari nilai yang ditentukan itu kita cari nih kenapa nih. Karena orang normal tuh ada nilainya sendiri. Nah, di atas itu hati-hati nih, nggak normal nih. Itu dari situ dicari penyebabnya. Makanya si OSA ini bukan suatu kepentingan maksudnya untuk satu dokter, enggak, ini tim. Itu bisa saraf, bisa THT, bisa dokter gizi juga turun tangan, dokter jantung turun tangan. Ini kompleks sekali sebenarnya ya. Jadi memang harus dicari. Jadi jangan abaikan kalau abang ngantuk siang-siang. Iya. Kalau ngantuk tuh minum kopi, padahal sebenarnya bukan itu kausanya. Oh, begitu. Nah, udah senang sekarang hatinya agak gitu dah. Nah, kalau gitu berarti kalau memang ngantuk kalau siang kayak gitu hari terasa lemas, harus berobat gitu ya. Nggak sehat lah ya gitu. Terus karena lemas ya. Udah bisa punya bayangan kan. Iya. Ngerti. Ya. Dok, kita ngopi dulu deh. Biarin aja sampein dah nanti ke saudara-saudara yang lain dah. Iya. Harus tahu lah deteknya ya. Aduh. Dokter, saya pamit dulu. Buru-buru amat sih, Dok. Tadi kan saya mau ngopi kan terus lihat abang nih. Jadi nggak ngantuk. Kok sedih ya? Ayo teman aja. Aduh. Udah ya. Saya pamit dulu ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dokter. Makasih. Aduh, begitu ya ternyata. Berarti harus ke rumah sakit kalau orang itu ngalamin OSA. Udah, tunggu aja kayak kabarin dah. Mending ngopi dulu dah.